Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim ar-rahmatul muhdah wan ni'matul musdah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, ikhwatal iman, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita untuk tetap menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah merupakan suatu nikmat yang tidak terhingga, ya, karena tidak ada nikmat yang lebih berharga bagi seorang hamba kecuali diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak di saat kita berada bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak orang yang mungkin terlelap di dalam tidurnya, menikmati mimpi-mimpinya, dan tentu semua itu menunjukkan bahwa ketaatan itu semata adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Karena satu-satunya cara untuk menjaga dan memelihara nikmat tersebut adalah dengan cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Kimyaus Sa'adah ataupun rumus-rumus menuju kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya, lil Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu wa nawwara dharihahu wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Pada pertemuan sebelumnya kita Imam Al-Ghazali berbicara tentang bahwa mengetahui hakikat roh itu adalah sesuatu yang mustahil, ya. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kita untuk mengetahui hakikat dari roh itu sendiri. Tapi yang dituntut dari kita adalah bermujahadah untuk mensucikan roh itu, agar dia layak untuk berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala, layak untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah sedikit menyinggung tentang mujahadah, ya, yang mana mujahadah ini adalah jalan menuju ma'rifatullah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwa apapun yang kita inginkan, ya, jangankan untuk kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menginginkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, jangankan semua itu, bahkan untuk hanya sekedar makan saja itu kita perlu kepada usaha, ya enggak? Ya. Nah, mungkin yang
sudah punya istri mengatakan, oh gampang makan, tinggal bilang minta sama istri, saya mau makan ini, disiapin makanan. Ya, tapi untuk sampai kepada makom bisa disiapin sama istri, itu berapa lama dia harus bermujahadah, berusaha. Proses yang sangat lama. Nah, apalagi kita ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai makom kepada di mana dia meminta apapun sama Allah Subhanahu wa taala dia diberikan. Nah, maka untuk sampai ke sana itu perlu kepada mujahadah. Nah, tetapi mujahadah ini sendiri agar ia bisa berhasil, karena mujahadah itu adalah usaha keras. Dan usaha keras itu akan berhasil apabila diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi suatu usaha tidak akan berhasil kecuali dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk mendapat pertolongan Allah juga harus dengan usaha dan mujahadah. Oleh sebab itu Imam Ibnu Muqaffa mengatakan bahwa at-taufiq ya wal ijtihad zaujan, ya, bahwa taufik, inayah, pertolongan Allah dengan usaha sungguh-sungguh itu adalah dua pasangan, ibarat suami istri. Fabit taufiqi yanjahul ijtihad wa bil ijtihadu yunalut taufiq. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, segala usaha dan kesungguhan yang kita lakukan itu bisa berhasil. Tetapi untuk mendapatkan taufik juga, ya, orang harus berusaha dan bersungguh-sungguh. Ya. Karena usaha mujahadah tanpa taufik dari Allah mandul. Ya, sama seperti orang mau punya anak, apapun usahanya kalau enggak punya istri ya enggak bisa. Tetapi punya istri juga kalau enggak dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala enggak akan punya anak. Ya, sama orang ingin berhasil, ingin sukses, ingin menang dan lain sebagainya, tanpa usaha ya enggak akan bisa. Ada usaha tapi kalau tidak ada pertolongan Allah juga nggak akan bisa. Maka itulah antara mujahadah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah zaujan, ya, satu pasangan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Lanahdiyannahum subulana ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh. Nah, di sini untuk sampai kepada ma'rifatullah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, itu orang harus perlu kepada mujahadah. Ya. Tanpa mujahadah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengantarkannya kepada ilmu yang dinamakan dengan ilmu ma'rifah tersebut. Ya, kita contohkan ya, tadi orang mau berkenalan saja dengan calon istrinya, itu berapa lama dia bermujahadah, berapa pengorbanan yang harus dia berikan, ya, untuk berkenalan dengan seorang wanita. Lah, ini kita mau berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala, mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak dengan tidur-tidur begitu saja? Nggak bisa. Ya. Nah, untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawi saja itu kita harus berusaha keras, bermujahadah dan lain sebagainya untuk sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Apalagi yang kita ingin capai adalah sesuatu yang menjadikan kita berbahagia di dunia dan di akhirat. Nah, lalu apa itu mujahadah? Ya, mujahadah itu pada hakikatnya adalah upaya keras kita di dalam melawan kehendak-kehendak nafsu. Karena nafsu kita inilah yang menghalangi kita untuk menggapai apa yang kita inginkan berupa
ridha Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa li'anna ad-din huwal mujahadah. Ya, sebelumnya kita baca ulang sedikit. Wa ma'rifatur ruhi su'batun jiddan. Mengenal ruh itu adalah sesuatu yang sangat susah. Li'annahu lam yarid fid dini tariqun ila ma'rifatihi. Karena memang tidak ada jalan di dalam agama. Artinya agama pun tidak menjelaskan, wahyu pun tidak menjelaskan tentang hakikat ruh ini. Li'annahu la hajata fid dini ila ma'rifatihi. Karena memang tidak ada tuntutan dan keperluan, tidak ada kebutuhan di dalam agama untuk kita mengenal hakikat daripada roh. Ya. Karena bukan itu yang ingin dicapai di dalam agama tersebut. Li'anna ad-din huwal mujahadah, kata Imam Ghazali. Kenapa? Karena hakikat agama itu adalah mujahadah. Ya, mujahadah. Karena dengan mujahadah kita akan mencapai tujuan daripada agama itu. Baik. Tujuan utama dari agama itu adalah menjadikan kita hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai hamba-hamba yang rabbani, yang berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nah, orang untuk sampai kepada memiliki akhlak yang mulia itu perlu kepada mujahadah enggak? Perlu kepada usaha keras enggak? Ya, kita lihat anak kita, proses bagaimana kita mendidiknya untuk menjadi anak yang baik itu perlu kepada proses dan mujahadah yang keras enggak? Ya, perlu. Nah, maka itulah Imam Ghazali mengatakan li'anna ad-din huwal mujahadah, karena hakikat agama ini adalah mengajarkan kita bermujahadah, ya, untuk sampai ataupun dapat merealisasikan apa sih tujuan agama tersebut. Nah, wal ma'rifatu alamatul hidayah. Nah, dan perlu diketahui bahwa ma'rifah, mengenal diri, mengenal Allah Subhanahu wa taala, artinya sampai kepada mengenal Allah, mengenal diri kita, itu adalah tanda bahwa orang tersebut diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi setelah melakukan mujahadah tadi. Kama qala Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah fina, di jalan kami, maka lanahdiyannahum, pasti kami akan menunjukkan jalan kepadanya. Itu sudah pasti. Ya. Lanahdiyannahum, kalau di sini kita melihat bahwa lanahdiyannahum artinya apa? Hada yahdi artinya apa? Memberi petunjuk. Tetapi ditegaskan dengan dua huruf penegasan di dalam bahasa Arab, yaitu apa? Lam, lanahdiyannahum. Lanahdi itu sudah kami betul-betul akan memberikan petunjuk. Ditambah lagi, ditegaskan lagi dengan nunut taukid namanya. Lanahdiyannahum. Artinya merupakan suatu kepastian apabila seorang itu berusaha dengan sungguh-sungguh dan betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan petunjuk. Ya. Wa man lam yajtahid haqqa ijtihadihi, dan barang siapa yang tidak bersungguh-sungguh haqqa ijtihadihi, artinya tidak berusaha dengan bersungguh-sungguh, lam yajuz an yutahaddatsa ma'ahu fi ma'rifati haqiqatir ruh, maka orang yang tidak pernah bersungguh-sungguh, artinya tidak pernah bermujahadah untuk mengenal dirinya, melawan nafsunya, maka tidak boleh, kata Imam Ghazali, diajak berbicara tentang hakikat roh. Ya, karena berbicara tentang roh ataupun ma'rifat roh, sifat-sifat roh ini adalah untuk orang-orang yang sudah betul-betul mengenal. Dan orang bisa mengenal itu ya kalau sudah bermujahadah. Ya. Ya, karena seperti tadi katanya bahwa ma'rifah itu adalah, jadi ma'rifah itu adalah samroh, buah dari bermujahadah. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah buah dari
mujahadah. Artinya kalau orang tidak pernah bermujahadah, tentu tidak akan mendapatkan buah. Ya sama seperti orang mau mendapatkan buah apel tapi tidak pernah menanam. Ya tidak, artinya mengharapkan ada buah tetapi tidak pernah menanam pohon. Ya. Maka harapannya itu adalah harapan yang sia-sia. Ya demikian juga orang ingin sampai kepada ma'rifatullah, mengenal diri dan lain sebagainya tanpa ada mujahadah, ya maka itu adalah sesuatu yang mustahil. Sama seperti orang punya anak tapi nggak mau menikah. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa awwalu usil mujahadah an ta'rifa askar al-qalbi li'anna al-insana idza lam ya'rif al-askara lam yasih lahu al-jihad. Nah, maka pondasi awal dari bermujahadah adalah an ta'rifa askar al-qalbi, yaitu engkau mengenal bala tentara hati. Ya. Li'anna al-insana idza lam ya'rif al-askara lam yasih lahul jihad. Karena kalau seseorang tidak mengenal bala tentara hatinya, ya maka dia tidak akan bisa berijtihad. Baik. Pertama, di sini Imam Ghazali menyebutkan bahwa mujahadah adalah jalan menuju ma'rifah. Nah, sebelumnya kita sudah menyinggung beberapa marohil, ya tahapan-tahapan bermujahadah. Baik. Yang pertama adalah, kita ulangi sedikit bahwa awwalu marahilil mujahadah an ya'lamal insan anna an-nafsa a'da aduwi. Tahapan pertama untuk dapat bermujahadah, berjihad, ya, adalah seseorang harus betul-betul mengetahui bahwa musuh utamanya itu adalah nafsunya. Nah, kita bisa nggak pergi berperang tapi kita nggak tahu musuh kita siapa? Nggak bisa. Ya, kalau gitu kita akan mati konyol. Kenapa? Mungkin musuh nanti kita anggap kawan, atau kawan mungkin adalah musuh. Ya maka harus betul-betul mengenal siapa musuh utama kita. Ya. Wa annaha kama wasafaha Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa nafsu yang merupakan musuh utama kita ini sifatnya seperti yang telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i. Wa ma ubarri, saya tidak mengatakan, artinya saya tidak tabri itu membebaskan diri saya, artinya mengatakan diri saya ini baik. Innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Kenapa? Karena nafsu itu la'ammarah, itu betul-betul mengajak kepada keburukan. Ya. Nah, maka halangan rintangan yang paling utama bagi seseorang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah nafsunya. Nah, maka perlu betul-betul mengenalnya, karena nafsu ini di samping merupakan musuh utama tetapi juga dapat menjadi kawan utama, dapat menjadi penghalang utama tetapi juga dapat menjadi penunjuk utama. Nah, ini ribetnya di situ. Ya. Nah, maka kalau kita tidak mengenal tabiatnya, tidak mengenal karakternya, tidak mengenal sifat-sifatnya, ya maka kita akan diperdayakan oleh nafsu tersebut. Tetapi kalau kita mengenalnya, kita tahu cara untuk menjinakkannya, maka dia akan menjadi seperti kuda yang jinak. Bisa kita kendalikan, bisa kita gunakan seperti apa yang kita kehendaki. Ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian setelah itu apa? Setelah dia mengenal bahwa nafsu adalah musuh utamanya, dan bahwa nafsu itu akan senantiasa mengajaknya kepada perbuatan yang buruk, ya, maka bahwa setiap kehendak nafsu itu adalah menginginkan keburukan-keburukan, maka di situ medan jihadnya, yaitu apa? Mengendalikan nafsu, berupaya membersihkannya, menjinakkannya dengan mujahadah, ya, sehingga pada awalnya nafsu menyukai keburukan-keburukan, nafsu menyukai maksiat, tetapi dengan dibiasakan melakukan kebaikan-kebaikan,
nanti lama-lama dia akan mencintai kebaikan itu sendiri. Jadi nafsu itu, kehendak itu akan berubah dari mencintai sesuatu yang tidak baik menjadi mencintai sesuatu yang baik. Ya. Oleh sebab itu di situ kita melihat bagaimana proses perpindahan makom nafsu tersebut dari nafsul ammarah bisu, kemudian naik derajatnya menjadi an-nafsul lawamah, naik derajatnya menjadi nafsul mutmainnah, naik derajatnya menjadi nafsul mulhamah, naik derajatnya menjadi nafsu ar-radiyah, naik derajatnya menjadi nafsu al-mardiyah, naik derajatnya menjadi nafsu al-kamilah. Nah, semua ini adalah menunjukkan kepada tahapan-tahapan bermujahadah, tahapan-tahapan yang sudah dicapai di dalam penyucian jiwa. Jadi pertama adalah dengan cara mujahadah, yang pertama adalah dengan cara kita membiasakan. Ya, misalnya apa? Nafsu kalau berkaitan dengan makan, apa yang diinginkan? Makan kenyang, makan apa saja dan lain sebagainya. Ya, enggak peduli halal dan haram. Nafsu ya seperti itu. Yang penting enak, yang penting kenyang. Nah, tetapi di situ harus diarahkan. Yang pertama, jangan langsung larang kenyang, tetapi pisahkan dulu mana yang halal dan mana yang haram. Ya, orang biasa mungkin makannya nggak dalam tahapan mujahadah itu nggak bisa. Misalnya orang biasa makan sekali itu 3 piring, langsung diajak makan 1 suap, ya kolaps, nggak bisa. Ya harus bertahap. Ya pertama mungkin ya 2,5 piring, itu berhari-hari. Setelah itu dikurangi jadi 2 piring, setelah itu dikurangi jadi 1,5 piring, terus dengan dibiasakan. Karena dengan biasa kita jadi bisa. Ya, jadi nafsu itu harus dibiasakan, harus disibukkan. Karena kalau tidak disibukkan maka dia akan terus menyibukkan kita dengan keburukan-keburukan. An-nafsu in lam tashghalha shaghalatka bil ma'siyah. An-nafsu in lam tashghalha bil khair shaghalatka bil ma'siyah. Nafsu itu apabila engkau tidak sibukkan dengan kebaikan-kebaikan, maka dia yang akan menyibukkan kamu dengan keburukan-keburukan. Ya sama seperti anak juga, kalau kita nggak sibukkan dengan mengaji, dengan sekolah dan lain sebagainya, maka dia akan sibuk sendiri dengan gadget dan dengan apa? Ya, dengan HP dan lain sebagainya. Nah, kalau kita biarkan sibuk sendiri, ya maka akan rusak. Ya maka harus disibukkan dengan kebaikan-kebaikan. Nafsu juga seperti itu. Ya. Nah, fa idza 'alima al-mar'u dzalika aqbala 'ala nafsihi wa fatamaha 'an syahwatiha. Maka bertahap di situ dia berupaya untuk mengalihkan, ya. Jadi mengalihkan sebenarnya ya sama bagaimana kita, seperti yang saya katakan sebelumnya, proses kita mendidik, mentahdzib, mensucikan jiwa kita itu persis sama seperti cara kita mendidik anak. Ya caranya jangan langsung dilarang, jangan main ini, jangan main itu, nggak bisa. Kita harus alihkan perhatiannya. Kita harus sibukkan dengan sesuatu yang lain. Ya, nggak bisa langsung jangan berbuat seperti ini, jangan berbuat seperti ini. Kalau kita tidak sibukkan nggak bisa. Ya harus dialihkan perhatiannya sedikit demi sedikit, nanti lama-lama juga akan berubah. Ya. Thumma yatadarraju fil mujahadati ala hasabi ahwalihi wa maqamihi fi sayrihi ila Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka kemudian setelah itu bertahap. Nah, maka tahapan yang pertama adalah di dalam mensucikan jiwa, ya. Jadi ada tiga tahapan di dalam tasawuf itu. Pertama adalah at-takhalli, kemudian at-tahalli, kemudian at-tajalli, atau takhliyah, tajliyah, takhliyah, tahliyah, tajliyah. Takhliyah itu apa? Takhliyah itu mengosongkan diri ataupun membersihkan diri dari kotoran-kotoran maknawi, ya, dari akhlak yang tidak baik, dari perbuatan yang tidak baik, kita kosongkan diri kita. Nah, kalau sudah kosong, baru setelah itu tahap menghiasi. Kalau sudah bersih baru kita hiasi. Hiasi dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan akhlak-akhlak baik, dengan ketaatan-ketaatan. Nah, setelah itu baru tahapan tajliyah. Nah, tajliyah ini adalah di situ martabah tajalli. Tajalli itu artinya apa? Sudah sampai kepada tahapan hatinya ketika bersih, maka Allah Subhanahu wa taala akan bertajalli di dalam hatinya. Artinya apa? Orang tersebut akan sampai kepada tahapan ma'rifah. Ya. Nah, jadi tahapannya 3 itu. Nah, takhliyah ini mensucikan diri ini, itu pun memiliki beberapa
tahapan-tahapan, tingkatan-tingkatan, marahil. Nah, yang pertama adalah kemarin saya sebutkan ada 4 tahapan untuk mensucikan diri. Tahapan yang pertama adalah mensucikan zahir kita dari kotoran-kotoran dan hadas ataupun najasah. Alat untuk membersihkan diri ini atau membersihkan zahir, membersihkan fisik, membersihkan jasad dari hadas ataupun najasah apa? Ya, dengan berwudu, ya kalau hadas kecil, ya, kemudian dengan mandi kalau hadas besar, ya, maka wasilahnya adalah alma at-tatahhur, al-wudu, ya. Nah, kemudian setelah itu masih membersihkan anggota zahir dari, kalau tadi dari kotoran-kotoran yang fisik, kotoran-kotoran yang berbentuk materi ataupun kotoran-kotoran yang nyata. Selanjutnya adalah membersihkan anggota badan kita dari kotoran-kotoran maknawi. Kotoran maknawi itu adalah sesuatu yang tidak nampak, tidak terlihat oleh mata. Seperti apa? Berbuat dosa itu kelihatan nggak? Berbuat dosa itu kelihatan apa enggak? Nyolong kelihatan nggak? Mencuri kelihatan nggak? Yang kelihatan apa? Kelihatan mengambil. Yang kelihatan kan gerakan tangan aja. Mengambil ini kan ya bisa mengambil dengan cara hak, bisa mengambil dengan cara yang batil. Perbuatannya sama. Nah, ya artinya perbuatannya itu kita tidak bisa melihat dengan mata, tetapi dilihat dengan hati. Artinya ini mencuri dengan ini mengambil dengan hak, ya nggak bisa dibedakan oleh mata. Bukan mata yang membedakan, tapi akal, hati. Ya, oleh sebab itu dinamakan sebagai maknawi, ya, i'tibari. Ini dianggap oleh syariat sebagai perbuatan yang tidak baik, ya. Seperti berzina dengan nikah, perbuatannya sama. Kenapa ini dianggap berzina, ini menikah, padahal perbuatannya sama, ya, akibatnya juga sama. Tetapi kok ini bisa haram, ini bisa halal. Itu namanya i'tibari, sesuatu yang memang dianggap oleh syariah ini sebagai sesuatu yang baik, ini sebagai sesuatu yang tidak baik. Nah, intinya adalah bahwa kita tahapan kedua di dalam mensucikan diri ini, kita bersihkan diri kita, ya, khususnya anggota badan, organ kita yang 7 itu yang selalu saya sebutkan, yaitu apa? Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. Ini adalah amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, kepada kita. Nah, kenapa? Karena setiap anggota, setiap organ yang 7 ini memiliki maksiat masing-masing, memiliki kotoran masing-masing. Ya, mata kotorannya adalah memandang kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka cara mujahadahnya adalah bukan dengan kita tutup mata begini, kalau begitu nggak bisa berjalan. Ya, caranya apa? Dengan kita sibukkan mata ini dengan hal-hal yang ya baik, ya, membaca Al-Quran, mushaf, melihat kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, telinga dosanya, kotorannya adalah mendengar kepada riba, kata-kata kotor dan lain sebagainya. Cara mujahadahnya ya bukan dengan tutup telinga, bukan. Caranya adalah dengan kita sibukkan, ya, dengan ciri sibukkan dengan kebaikan-kebaikan, yaitu dengan cara kita mendengar bacaan Al-Quran, mendengar kajian-kajian agama dan lain sebagainya, kebaikan-kebaikan, ya. Kemudian tangan juga mempunyai kotoran tersendiri, yaitu apa? Mencuri, menyakiti orang lain, memukul dan lain sebagainya dengan cara yang tidak betul, ya. Ya, caranya apa? Cara menyibukkannya ya disibukkan dengan membantu orang lain, membantu orang tua, membantu istri di rumah dan lain sebagainya, berbuat kebaikan, mengusap kepala anak yatim dan lain sebagainya, memberi sedekah, infak dan lain sebagainya. Ya, maka tangan ini nanti lama-lama terbiasa untuk berbuat kebaikan. Kaki juga dosanya adalah melangkah kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, maka mujahadahnya adalah kita alihkan langkahnya kepada majelis ilmu, ke masjid, ke tempat-tempat kebaikan. Perut juga punya kotoran masing-masing. Dengan cara bermujahadah lah, dengan cara pertama
Ya, pertama dengan memakan yang halal. Kedua dengan kalau memakan yang halal itu pun nanti akan nafsu akan menguat juga. Maka caranya dengan kita memberikan porsi tertentu, yaitu setidaknya perut ini diisi dengan sepertiga, ya sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiganya lagi untuk udara. Jangan dipenuhin semua untuk makanan, ya. Nah, nanti ibadah itu akan menjadi berat, karena perut ini kalau sudah penuh, ya, maka mata akan mengantuk, ya. Nah, maka kemaluan pun mempunyai dosa dan kotoran masing-masing, ya. Kotorannya adalah berzina, menggunakannya bukan pada tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara mujahadahnya adalah dengan menikah, ya, dan seterusnya. Ya, nah maka ini tahapan kedua. Tahapan kedua adalah mensucikan zahir kita dari kotoran-kotoran zahir juga, yaitu kotoran-kotoran maknawi, tetapi yang juga bersifat zahir, yaitu dari dosa-dosa yang zahir. Kemudian tahapan yang ketiga, ya, tahapan yang ketiga adalah membersihkan hati, ya, membersihkan hati dari kotoran-kotoran. Kotoran-kotorannya apa? Dari sifat-sifat yang tercela, ya, seperti apa? Ria, berbangga diri, dengki, takabur, dan lain sebagainya. Ini adalah kotoran-kotoran, penyakit-penyakit hati, ya, penyakit-penyakit hati yang akan menghalangi hati untuk mendapatkan limpahan-limpahan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah kalau sudah bersih, ya, jadi ini tiga tahapan pembersihan, ya. Kemudian tahapan yang, ya, dan cara membersihkannya juga, ya, cara membersihkan hati dari kotoran-kotoran tersebut juga dengan menyibukkannya dengan akhlak-akhlak yang baik, ya. Misalnya ria, cara bermujahadahnya itu apa? Yaitu dengan berusaha untuk ikhlas. Kemudian ujub, berbangga diri, berbangga dengan apa? Dengan ibadah dan lain sebagainya. Ya, yang ini juga akan mengantar kepada takabur. Caranya apa? Ya caranya dengan kita berupaya melihat bahwa ibadah kita, ketaatan kita itu bukan semata-mata usaha kita, tetapi itu adalah semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita melihat itu adalah pemberian Allah, apa yang kita mau banggakan? Bukan saya yang bekerja, bukan saya yang berusaha, tetapi itu adalah taufik semata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, kalau sudah akhlak tidak baik keluar dari dalam hati, kotoran-kotoran keluar, maka diisi dengan kebaikan-kebaikan. Nah, itu tahapan yang ketiga. Kemudian tahapan yang keempat, ya, tahapan yang keempat adalah mengosongkan hati dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tahapan terakhir dari penyucian diri, yaitu mengosongkan hati dari selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti apa? Ya, artinya tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta tidak mencintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lah, bagaimana mencintai istri? Syirik dong. Mencintai orang-orang soleh, syirik dong. Tidak. Jadi cintanya itu akan berubah menjadi cinta karena Allah. Silahkan, Allah nggak melarang kita. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banini wal qanatiril muqantarah. Allah enggak larang kita bahwa kecinta itu adalah fitrah, cinta istri, cinta harta, cinta anak, cinta tahta dan lain, itu adalah fitrah. Tetapi jangan sampai cinta fitrah ini mengalahkan cinta yang akli, cinta yang rasio, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika istri meminta, Allah meminta, mana yang kita dahulukan? Kita harus dahulukan Allah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum dan lain dan seterusnya. Apabila ayah kalian, orang tua kalian, anak-anak kalian, istri kalian, rumah kalian lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, malah Allah Subhanahu wa taala. Jadi silahkan ahbibaka hawanama, silahkan cintai apa yang kamu cintai, tetapi jangan sampai cinta itu mengalahkan kepada
cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta itu ada dua, cinta fitrah yang memang kita tidak punya pilihan, pasti mencintai. Cinta orang tua kepada anaknya itu sudah fitrah. Cinta suami kepada istrinya, istri kepada suami itu adalah fitrah. Nggak bisa hati itu nggak bisa memiliki pilihan di situ. Allah yang menciptakan itu, ya. Nah, tetapi cinta yang pilihan itu adalah mencintai Allah. Apakah semua orang mencintai Allah? Enggak, ya. Tapi semua orang mencintai anaknya, itu fitrah. Apakah semua orang mencintai Rasulullah? Tidak, karena itu pilihan, ya, pilihan. Nah, takut juga, takut istri. Ya jangan sampai takut istri melebihi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut juga merupakan fitrah, itu bukan sesuatu sifat yang negatif. Takut corona? Hah? Gimana? Syirik juga enggak? Tidak. Jadi semua itu kalau kita fahami, takut itu pertama adalah fitrah, dan bahwa takut itu Allah ciptakan, itu terkadang itu sebagai penyelamat. Takut harimau enggak? Hah? Takut enggak? Coba kalau kita nggak takut, ada harimau, saya nggak takut. Emang kalau kita nggak takut dia berlari langsung dimakan. Justru dengan kita takut kita berlari sehingga selamat. Saya nggak takut ditabrak, ya mati. Ya justru dengan rasa takut ini kita selamat. Ya tetapi jangan sampai porsinya melebihi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan takut ini juga menjadikan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut dari corona, bukan berlari, tetapi dengan berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berlari dari corona, tetapi berlari kepada, seharusnya demikian. Ya, memang Allah, kalau kita nggak rasa takut, itu kita nggak akan memohon perlindungan kepada Allah. Ketika kita merasa lemah, di situ kita minta tolong kepada Allah. Ketika kita merasa takut, di situ kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak kecil kalau dia takut berlindung kepada siapa? Pada orang tuanya. Ya jadi harus ada rasa takut itu. Nah, tapi jangan sampai rasa takut itu yang menjadikan kita melebihi takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka itu yang berarti itu makna bahwa mengosongkan hati dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Semua itu sudah berubah menjadi lillah. Apapun yang kita lihat itu teringat Allah. Ya. Apapun yang kita alami, kita teringat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tahapan di mana hati itu sudah betul-betul bersih dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah orang sampai kepada betul-betul menjadi abdullah, menjadi hamba Allah yang sejati. Tetapi kalau masih dikuasai oleh nafsunya, maka dia masih menjadi abdun hawahu, ya, hamba bagi hawa nafsunya. Oleh sebab itu Imam Ibnu Athaillah mengatakan bahwa seorang itu akan tetap menjadi hamba selama masih ada sedikit, ya, kendali nafsu di dalam dirinya. Ya, kalau di dalam sistem perhambaan itu namanya ada abdun mukatab. Abdun mukatab itu hamba yang ingin memerdekakan dirinya dengan membayar kepada tuannya. Ya, misalnya dia sepakat dengan tuannya, saya mau bayar diri saya 1.000 dinar misalnya. Dia nyicil kredit tiap bulan, ya, sampai sudah 999 dia bayar. Apakah dia sudah merdeka? Belum. Walaupun hanya satu dinar, dia tetap dikatakan sebagai hamba dari Tuhan. Kenapa? Karena masih belum. Demikian juga orang tidak akan menjadi hamba yang sejati kecuali memang dia sudah betul-betul terlepas dari kendali nafsu. Dan itulah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Seseorang tidaklah beriman, artinya beriman dengan sejati, ya, tidak memiliki keimanan yang sempurna sehingga hawa nafsunya itu tunduk dan taat kepada apa yang aku bawa.
Nah, maka ini 4 tahapan di dalam kita mensucikan diri. Pertama, sekali lagi saya ulangi, mensucikan anggota zahir kita dari kotoran-kotoran zahir juga, ya, kotoran-kotoran fisik. Kemudian setelah itu membersihkan, ya, zahir kita, khususnya anggota organ kita yang 7 itu dari dosa-dosa yang zahir. Kemudian dari dosa-dosa yang maknawi, hati, membersihkan hati dari kotoran-kotoran, ya. Setelah itu baru kita hiasi dengan akhlak-akhlak yang tidak baik. Kemudian setelah itu membersihkan hati dari berpaling kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, maka kalau sudah sampai kepada tahapan itu, ya maka mujahadah orang itu sudah sampai kepada makom selanjutnya, makom kesempurnaan. Ya, dan makom kesempurnaan ini pun itu bertahap, ya, sampai kepada tahapan yang, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyah itu artinya dia sudah ridho, mardiyah itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dicintai, mencintai dan dicintai. Lebih tinggi mana makom mencintai atau dicintai? Karena tidak semua orang yang mencintai itu dicintai, ya enggak? Ya. Tapi kalau sudah dicintai artinya apa? Cintanya udah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah orang yang lebih tinggi makomnya, ya. Nah, maka mujahadah, ya, kita harus tahu musuh kita utama kita. Kemudian kita harus tahu tahapan-tahapan mujahadah ini, ya. Ya, kemudian untuk bermujahadah pun, ya, seperti yang tadi Imam Ghazali katakan, itu harus mengenal askarnya itu, ya. Askarnya itu nanti akan dijelaskan pada pembahasan setelahnya. Apa saja askar bala tentara hati ini di dalam dia bermujahadah. Nah, itu akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali pada pembahasan berikutnya. Dia mengatakan, i'lam anna nafsa markabul qalbi walil qalbi asakir, ya, bahwa fisik ini adalah kendaraan hati dan hati itu memiliki bala tentara, ya. Dan itu yang akan insyaallah kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Baiklah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa mujahadah itu adalah kunci dari kesuksesan ataupun kunci untuk mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mujahadah, ya maka usaha ataupun apa yang kita inginkan itu tidak akan pernah tercapai. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, inayah kepada kita, pertolongan kepada kita untuk dapat lancar di dalam berjalan menuju ataupun menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah Subhanahu wa taala an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.